Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini yang merupakan tugas praktikum ke-11 mata kuliah testing jaringan yang diampu oleh dosen Siolhak Eskom MPD, kami akan menjelaskan materi tentang tunneling. Namun sebelum itu saya perkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Justri Mengki, kedua ada Rensi Pakongolian, ketiga Aklesia Kolan, dan keempat saya sendiri yaitu Febrianti Retonang yang menjadi perwakilan kelompok untuk menjelaskan materi ini. Kami dari kelas 7 gabungan 4 jaringan. Pertama di sini kita akan mengenali pengertian dari tunneling. Tunneling adalah dasar dari VPN untuk membuat jaringan private melalui jaringan internet. Tunneling juga merupakan proses yang memiliki tujuan membuat satu jenis paket data jaringan menjadi jenis data lainnya atau suatu pembungkusan protokol ke dalam paket protokol. Paket ini akan berjalan menuju node tujuan dengan melalui sebuah jalur yang disebut dengan tunnel. Tunneling menyiapkan suatu koneksi point-to-point logis selama jaringan IP-nya bersifat connectionless. Proses transfer data dari suatu jaringan ke jaringan lain ini menggunakan jaringan internet secara terselubung atau tunneling. Jika kita terjemahkan, tunnel memiliki arti terowongan. Sesuai dengan namanya, tunnel adalah sebuah jalur atau terowongan khusus yang dapat dilewati oleh data yang akan dikirim tanpa terganggu atau mengganggu data lain yang dilewatinya. Tunneling pada VPN memanfaatkan fitur enkripsi yang gunanya melindungi data supaya tidak dapat dilihat oleh pihak yang tidak memiliki izin. Selain itu, fitur ini juga berguna untuk membuat suatu pembungkusan multiprotokol jika diperlukan. Nah, sekarang kita akan kenali jenis-jenis dari tunnel. Pertama ada EOIP atau Ethernet over Internet Protocol yang merupakan protokol pada mikrotik router OS yang membuat sebuah network tunnel antar mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP/IP. Sehingga apabila kita ingin menyambungkan router 1 ke router 2, kita harus menggunakan satu segmen network yang sama atau bridge. Kemudian ada IPsec yang bisa menjaga, mengamankan, dan mengotentikasi data antara perangkat rekan IPsec dengan cara menyimpan perautentikasi data paket. Rekan-rekan IPsec dapat berupa tim host atau tim gateway keamanan. Jalur data antar rekan-rekan IPsec bersifat rahasia dan dilindungi. Sumber dan alamat tujuannya pun dienkripsi. Kemudian ada IP/IP atau IP in IP yang merupakan protokol sederhana yang merangkum paket IP di IP untuk membuat tunnel atau saluran antar dua router. Berbeda dengan EOIP yang mengharuskan melakukan bridge, IP/IP tidak dapat di bridge. IP/IP mengharuskan kita menggunakan segmen IP address yang berbeda. Kemudian ada L2TP atau Layer 2 Tunneling Protocol yang merupakan terowongan atau saluran yang aman atau tunnel secure yang gunanya untuk mengatur alur IP yang menggunakan PPP atau point-to-point protocol untuk ditransmisikan melalui jaringan TCP/IP. Kemudian ada PPOE atau protokol point-to-point over Ethernet yang merupakan protokol jaringan untuk mengenkapsulasi frame PPP di dalam frame Ethernet. PPPoE ini juga digunakan oleh ISP atau Internet Service Provider, yaitu sebuah perusahaan yang menyediakan jasa sambungan internet dan jasa lainnya yang berhubungan untuk membagikan alamat IP atau klien berdasarkan autentikasi dengan username. Kemudian jenis-jenis tunnel lainnya yaitu PPTP atau protokol tunneling point-to-point. Ini merupakan metode untuk mengimplementasikan VPN dengan banyak masalah keamanan yang diketahui dengan menggunakan saluran kontrol TCP dan saluran GRE atau Generic Routing Encapsulation untuk merangkum PPP atau protokol point-to-point. Nah, jenis tunneling ini ada dua jenis, yaitu voluntary tunneling dan compulsory tunneling. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu, yaitu pertama voluntary tunneling.
ini klien memulai proses melalui koneksi dengan server VPN. Salah satu persyaratan tunneling voluntary adalah koneksi yang ada antara server dan klien ini adalah koneksi yang digunakan klien VPN untuk membuat koneksi tunnel dengan server VPN. Sedangkan compulsory tunneling ini dia koneksi dibuat antara dua server VPN, dua perangkat akses VPN, dan router VPN. Dan dalam hal ini, klien memanggil masuk ke server akses jarak jauh dengan menggunakan salah satu dari metode melalui LAN lokal dan melalui koneksi internet. Server akses jarak jauh menghasilkan terowongan atau server VPN untuk melakukan tunnel data, sehingga memaksa klien untuk menggunakan terowongan VPN untuk terhubung ke sumber daya jarak jauh. Tunneling VPN akan dibuat pada lapisan model referensi Open System Interaction atau OSI. Pertama, data link layer. Yang layer 2 yaitu protokol VPN yang mengoperasikan layer ini adalah point-to-point tunneling protocol dan layer 2 tunneling protocol. Kemudian lapisan-lapisan 3 yaitu IPsec dapat beroperasi sebagai protokol VPN di lapisan jaringan model referensi OSI. Kemudian di sini kita akan membahas tentang protokol tunneling yang merupakan cara di mana data ditransfer antara dua jaringan dengan aman. Protokol tunneling tidak mengirimkan frame seperti yang dihasilkan oleh node asalnya begitu saja, melainkan membungkusnya dalam header tambahan yang lebih kecil untuk kemudian melewati terowongan. Nah, setiap frame yang melewati tunnel akan dienkripsi dengan lapisan tambahan enkripsi dan enkapsulasi tunneling yang juga digunakan untuk mengarahkan paket ke arah yang benar. Enkapsulasi ini kemudian akan dikembalikan ke tujuan dengan deskripsi data yang kemudian dikirim ke tujuan yang diinginkan. Nah, kemudian di sini kita akan bahas protokol tunneling. Protokolnya yaitu ada protokol penerusan titik ke titik dan protokol tunneling lapisan 2. Protokol tunneling di sini memiliki fungsinya yaitu di sini pertama, perawatan tunnel melibatkan penciptaan dan pengelolaan terowongan atau saluran. Kemudian transfer data VPN. Hal ini berkaitan dengan pengiriman aktual data VPN enkapsulasi melalui tunnel. Nah, bagaimana cara kerja tunneling? Ada dua jenis koneksi VPN. Yang pertama itu PPTP, kemudian L2TP. Nah, kemudian di sini cara kerja tunneling itu kedua terowongan PPTP yang tadi dan L2TP ini yang merupakan sesi lokal antara dua titik akhir yang tidak sama. Jika keduanya harus berkomunikasi, jenis tunneling perlu dinegosiasikan antara titik akhir baik PPTP ataupun L2TP. Maka ukuran yang lebih dapat dikonfigurasi seperti enkripsi dan penempatan alamat, komprehensi, dan lain-lain. Perlu dikonfigurasikan untuk mendapatkan keamanan terbaik melalui internet komunikasi terowongan logis pribadi berbasis. Komunikasi ini dibuat, dipelihara, dan diakhiri dengan protokol manajemen terowongan. Data bisa dikirim setelah tunnel berada di tempat dan klien atau server dapat menggunakan terowongan yang sama untuk mengirim dan menerima data di internetwork. Transfer data tergantung pada protokol tunneling yang digunakan untuk transfer. Misalnya, setiap klien yang ingin mengirim data atau muatan ke server tunneling, server tunnel menambahkan header ke setiap paket. Nah, paket header ini yang berisi informasi perutean yang menginformasikan paket tentang tujuan di seluruh komunikasi internetwork. Setelah muatan diterima di tujuan, informasi tajuk diverifikasi. Setelah itu, server terowongan tujuan mengirim paket ke node, ke klien, ataupun ke server yang menjadi tujuan. Nah, sekianlah penjelasan dari materi tunneling yang dapat saya jelaskan, kiranya dapat berguna bagi kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.